おお、こんなに一気に出されても。なんだろうこの。加速完。貴様はい何度でも立ちはだかろう。Oke guys, kembali lagi di channel ini dan seperti biasa dalam video kali ini admin akan memberikan alur cerita anime isekai lagi yang sangat seru buat ditonton yang berjudul Level ni Karachit Data Motoyusa Kouhono Matari Isekai Live Season 1-nya. Dimana ceritanya sendiri mengisahkan tentang seorang pedagang muda dari dunia lain yang dipanggil ke isekai untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun dia langsung diabaikan dan diperlakukan tidak hormat hanya karena kemampuannya sangatlah lemah. Dengan pemanggilan pahlawan baru yang mempunyai status yang sangat luar biasa, pria ini malah dibuang ke hutan super berbahaya, tetapi siapa sangka dia memiliki skill yang luar biasa yang bisa membuatnya sangatlah kuat dan mendapatkan kekuatan infinity alias tidak terbatas. Terima kasih juga buat kalian yang udah nyawer, yang udah komen, like, dan subscribe. Oke, kita langsung aja, let's go! Di awal cerita kita diperlihatkan tentang kondisi dari dunia karakter utama kita, di mana kesetaraan antara ras sangatlah sulit dilakukan dan mereka selalu menganggap kalau manusia adalah ras paling tinggi derajatnya. Namun berbeda dengan karakter utama kita yang bernama Banaza yang selalu memperlakukan mereka dengan setara meski selalu dianggap aneh dan ditetap sinis oleh para manusia lainnya. Di saat itu, Banaza yang seorang pedagang baik hati tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain yang telah memanggilnya secara paksa untuk menjadi pahlawan yang akan melawan ras iblis. Tapi sayangnya, setelah statusnya dicek ternyata Banaza hanya memiliki status ampas biasa saja dan berbeda dengan pahlawan lain yang terpanggil di waktu yang bersamaan. Di mana dia memiliki status berlevel 999 semua. Karena itu, kehebohan pun terjadi dan semua orang mulai mengabaikan Banaza yang kebingungan tentang hal ini, dan kocaknya si pahlawan baru itu terlihat seperti merendahkan Banaza karena kekuatannya lebih baik dari dirinya. Tidak lama dari itu, raja dari kerajaan Sihil Krailod langsung mengumumkan kalau pahlawan pirang itu secara resmi ditunjuk sebagai pahlawan dari kerajaan ini. Sementara itu, Banaza di sini segera meminta kepada sang raja untuk mengembalikan dirinya ke dunia asalnya. Tetapi dengan egoisnya, si raja ini dengan ajudannya berkata kalau jalan untuk ke dunia sebelumnya itu sudah tertutup dan tidak memungkinkan untuk dibuka kembali. Oleh karena itu, mereka di sini akan memberikan Banaza kompensasi dan mengirimnya ke sebuah hutan di Delaveza di utara. Namun dengan catatan kalau Banaza tidak boleh untuk mengungkit hal ini sedikit pun ke siapapun. Karena semuanya terjadi begitu cepat, akhirnya Banaza di sini pergi melakukan perjalanan bersama kusir dari ras non-manusia. Selama 20 hari perjalanan, Banaza di sini selalu mengobrol dengan Pak Kusir tentang informasi di dunia ini. Dia menjelaskan kalau ras lain manusia di dunia ini diperlakukan cukup adil dan memberikan upah yang layak walaupun lebih sedikit dibandingkan ras manusia. Hal ini sangatlah berbanding terbalik dengan dunia Banaza yang dulu. Ketika sudah sampai, si Pak Kusir memperingatkan Banaza kalau hutan ini sangatlah berbahaya karena sangat dekat dengan perbatasan ras iblis yang jahat. Dia menyarankan Banaza untuk segera pergi dari sini secepat mungkin setelah memberikan kantung magis yang berisi beberapa persediaan. Namun Banaza di sini tidak bisa melakukan itu karena dia tidak tahu harus kemana lagi. Di saat itu juga Banaza mengecek persediaan, namun tiba-tiba para slime itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Banaza. Yang tidak disangka adalah dia malah naik level dan semua angka statusnya menjadi infinity alias tidak terbatas. Tetapi Banaza di sini tidak mengetahui hal tersebut karena dia menganggapnya hanya sebagai simbol aneh saja. Kemudian, sistem di sini memberikan informasi kalau Banaza juga bisa mengaktifkan fitur sistem asisten suara yang bisa membantunya untuk mengaktifkan sihir tanpa rapalan. Dan Banaza pun di sini langsung setuju untuk menggunakannya. Kemudian, sistem memberitahu kalau di dalam kantung magis itu ternyata terdapat batu pemikat monster yang akan membahayakan Banaza. Jadi, sistem menyarankan Banaza untuk segera memurnikannya.
Tidak disangka Banazza bisa memurnikannya dengan sangatlah mudah dan mengira kalau hal itu adalah normal dilakukan oleh semua orang, padahal sihir pemurnian adalah sihir setingkat tinggi yang tidak semua orang bisa melakukannya. Setelah itu, Banazza malah naik level secara brutal hingga mencapai level 367 dengan sangat instan. Dia pun di sini menjadi bingung kenapa ini bisa terjadi dan mengira kalau hal ini adalah cukup normal jika dilakukan di dunia ini. Tapi sebenarnya hal tersebut sangatlah di luar Nurul karena MP Banazza pulih dengan sangat cepat dan mempunyai kapasitas luar biasa. Sistem juga menyarankan Banazza untuk berubah wujudnya jika ingin pergi ke kota supaya dia tidak dikenali oleh pasukan kerajaan yang sudah melarangnya untuk kembali. Akhirnya, Banazza menggunakan wujud pria karena lebih oke untuk mentalnya, dan dia juga bahkan bisa menggunakan sihir teleportasi yang hanya bisa digunakan oleh penyihir agung di dunia ini dengan sangatlah mudah. Di sisi lain, Raja ditegur oleh putri pertama Elizabeth yang mengatakan kalau pahlawan bernama Banazza itu telah diperlakukan sangat kejam jika diusir ke hutan Della Vezza. Tapi tidak lama dari itu, salah satu ajudan berkata kalau barusan dia mendeteksi adanya sihir pemurnian tingkat tinggi yang baru saja muncul. Raja mengira kalau itu adalah perbuatan si pahlawan pirang, tetapi si ajudan berkata kalau lokasi dari si pahlawan pirang dan tempat munculnya sihir pemurnian berbanding terbalik, sebab sihir itu muncul di sekitaran hutan Della Vezza. Kembali lagi ke Banazza yang sudah muncul di kota, Banazza mencoba teleport ke tempat asalnya yang ternyata memang tidak bisa dilakukan untuk menteleportnya antar dunia. Jadi Banazza pun di sini langsung mendaftar ke guild petualang dengan nama samaran Flio dan langsung mencari misi yang sesuai untuk peringkatnya. Tapi di saat itu terdapat seorang anak kecil yang mencari petualang untuk mengantarkannya ke hutan Della Vezza yang ingin menyelamatkan keluarganya yang tertinggal di sana. Tapi semua petualang di sini menolak karena hutan itu adalah tempat garda terdepan pasukan Raja Iblis. Karena Flio di sini merasa iba, akhirnya Flio menerima permintaan anak tersebut karena dia bisa berteleportasi ke sana. Mendengar ucapan itu, semua orang di sini merasa kaget karena petualang rank terendah seperti Flio mana mungkin bisa melakukan sihir tingkat tinggi seperti teleportasi. Bahkan terdapat rombongan party dari Balirosa yang menghalang Flio karena dicurigai akan menculik anak tersebut. Awalnya, Flio di sini mengira kalau sihir teleportasi adalah sihir pemula, tetapi ternyata tidak seperti itu. Akhirnya, dia pun mengajak party Balirosa untuk ikut juga agar mereka bisa percaya. Setelah disetujui, mereka pun keluar. Lalu, mereka di sini tidak percaya kalau saat ini sudah ada di hutan Della Vezza yang sangat jauh jaraknya. Jadi Balirosa pun di sini meminta maaf kepada Flio karena sudah meragukan kekuatannya yang setara dengan penyihir agung tingkat tertinggi. Di saat itu, si anak kecil merasa heran karena aura pekat iblis di sekitar sini telah hilang sepenuhnya. Dan di saat Flio akan memberitahu tentang sihir penyucian, dia diperingatkan oleh sistem kalau anak tersebut adalah ras iblis, jadi akan berbahaya jika dia membocorkan sihir tersebut. Tiba-tiba, Balirosa dan partinya mulai sadar juga kalau anak tersebut adalah ras iblis yang selalu menjebak petualang pemula dengan mengirimkan permintaan mengawal. Karena tidak bisa mengelak lagi, akhirnya si anak tersebut menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata dia adalah adik dari salah satu jenderal iblis yang bernama Fenris, dan dia langsung melumpuhkan Balirosa bersama partinya menggunakan aura jahat iblisnya saja. Tapi siapa sangka hanya Flio saja yang berhasil bertahan karena memang kekuatan Flio sangatlah di luar Nurul. Lalu Flio di sini merasa tidak bisa melindungi mereka semua, jadi saat ini dia pun menteleportasikan Balirosa dan yang lain ke kota awal. Dan Flio akan menghadapi Fenris dengan seluruh sihir yang sudah dia pelajari. Dia pun menggunakan berbagai macam sihir yang sangat luar biasa untuk melawannya. Karena Fenris di sini sedang tidak bisa bergerak akibat sihir gravitasi, sistem menyarankan Flio untuk memakaikan sihir budak agar Fenris tidak menyerangnya lagi. Tetapi Flio yang sangat menentang adanya perbudakan terus menolak permintaan itu. Hingga akhirnya Fenris di sini menyerah karena sudah kehabisan seluruh tenaganya untuk bisa lepas dari sihir Flio. Dia pun di sini akan menerima jika dirinya akan dihabisi di sini. Namun Flio mengatakan kalau dirinya tidak akan melakukan hal itu karena dari awal Flio tidak suka dengan pertarungan. Jika Fenris di sini berjanji tidak akan menyerang manusia lagi, maka dia akan melepaskannya. Mendengar itu, Fenris pun di sini langsung berubah wujud menjadi aduhai wow.
Flio yang masih perjaka pun langsung menutup tubuh Fenris dengan malu-malu. Tetapi Fenris di sini tiba-tiba pingsan untuk memulihkan energi sihirnya. Malamnya, di saat Fenris sudah bangun, dia merasa heran kenapa ada manusia yang sekuat Flio bisa mengalahkannya dengan mudah. Karena kebaikan yang Flio berikan untuknya, jadi Fenris di sini berjanji dan bersumpah akan terus mengikuti Flio sebagai apapun untuk bisa membalas budi. Awalnya, Flio di sini menolak, namun lama-lama, loh kok enak? Tapi karena Fenris di sini begitu memaksa, jadinya Flio menerima Fenris untuk mengikutinya dan Fenris pun di sini merasa sangat bahagia karena sudah memiliki majikan yang sangat kuat seperti Flio. Flio juga di sini ingin meyakinkan Fenris sekali lagi kalau Fenris pasti akan kesusahan jika ikut karena Flio bukanlah manusia yang berasal dari dunia ini, sebab dia dipanggil secara paksa untuk menjadi pahlawan namun dirinya malah dibuang karena dianggap memiliki status rendah dan berakhir seperti ini. Meski telah mendengar semua itu, tetapi Fenris di sini tidak mundur sedikit pun dan akan terus bersama Flio sampai kapanpun dari sekarang. Sementara itu, Raja memanggil pahlawan pirang karena penyerangan sebelumnya berakhir gagal total dan banyak prajurit yang tumbang karena ulahnya yang kabur dari pertempuran terakhir. Tetapi si pahlawan Sableng ini berkata kalau dia sudah melakukan yang terbaik dan malah menyalahkan semuanya kepada para prajurit yang dianggap tidak kompeten dalam pertarungan kemarin. Si pahlawan bersikap sok iye di hadapan sang raja, lalu dia pun pergi. Setelah keluar, si pahlawan merasa frustasi karena statusnya tidak ada meningkat sama sekali dan hanya mentok di angka 999 saja. Dia masih bisa menghadapi manusia atau makhluk magis lemah, namun jika lawannya iblis peringkat tinggi, si pahlawan malah ketakutan dan kabur. Meski begitu, si pahlawan ini malah berniat untuk foya-foya dengan ajudannya yang bernama Suya karena merasa dirinya mempunyai peringkat yang tinggi. Besoknya, Flio dan Fenris ingin menuju ke guild petualang, namun di tengah-tengah perjalanan, Flio berpikir untuk berpura-pura menjadi suami istri dengan Fenris agar identitasnya tidak dicurigai sebagai ras iblis. Tidak disangka, Fenris di sini menganggapnya serius dan langsung menyetujui permintaan itu sebab bagi ras serigala taring miliknya, memiliki suami yang kuat adalah suatu kebanggaan tersendiri. Setelah mendaftarkan Fenris dengan nama Riz, mereka pun di sini berniat untuk mencari misi. Namun di saat itu terdapat quest darurat dari guild untuk memusnahkan kawanan beruang gila yang sedang menuju ke kota akibat gagalnya pertempuran pahlawan kemarin. Guild di sini mematok harga 10 kali lipat per ekor jika mereka berhasil mengalahkannya. Riz yang mendengar itu berkata kalau dia akan menerima permintaan tersebut untuk membuktikan kekuatannya kepada suaminya, yaitu Flio. Karena dia menganggap beruang gila itu tidak ada apa-apanya yang bisa dikalahkan dengan sangat easy. Karena mendengar itu, Flio pun menuruti keinginan Fenris. Setelah pergi, mereka pun di sini melihat ada sebuah rumah yang mungkin telah dijadikan markas sebelum pahlawan pirang kalah kemarin. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar sebuah teriakan yang ternyata di sana ada party dari Balirosa yang menghadapi kawanan beruang gila tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Karena mereka mulai kelihatan kewalahan, akhirnya Flio dan Riz pun di sini langsung menyelamatkan mereka. Riz di sini merasa kalau suaminya Flio terlalu baik kepada semua orang. Balirosa dan yang lainnya pun di sini berterima kasih kepada Flioyagi. Balirosa pun di sini kembali berterima kasih kepada Flio karena sudah menyelamatkan mereka. Awalnya mereka khawatir tentang kejadian di hutan Della Vega, namun mereka percaya kalau Flio pasti bisa selamat dengan baik. Di sini, Flio pun memperkenalkan Riz sebagai rekan seperjuangannya yang membuat Riz kecewa di saat itu karena tidak dikenalkan sebagai istri. Namun di saat itu, terdapat beruang lain yang akan menyerang, tetapi hanya dengan tatapannya saja si beruang langsung tunduk tidak berdaya dan Riz pun di sini ingin memeliharanya karena sepertinya beruang itu sudah menyerah kepadanya. Meski Balirosa dan yang lainnya merasa sedikit ragu karena bisa saja beruang itu menyerang manusia, tetapi Flio langsung memakaikan sihir pembatas dan perubahan wujud agar beruang itu bisa diterima dan dia pun dinamakan Saibe. Kemudian mereka pun kembali ke markas yang sudah ditinggalkan tadi dan di sana Balirosa, Blossom, Blairy, dan Belano sekali lagi berterima kasih kepada Flio karena sudah menyelamatkan mereka dan ingin membuat permintaan khusus kepada Flio untuk bisa melatih kemampuan bertarung mereka berempat. Karena saat ini Balirosa dan yang lainnya hanya dianggap sebagai anak baru dari pasukan kesatria kerajaan Clairod dan tidak bisa membantu pahlawan yang kemarin murka akibat kekalahan dalam pertempuran sebelumnya melawan kawanan beruang gila itu di sini. Si pahlawan itu bahkan sampai mengurung diri sampai ada yang bisa dijadikan tangan kanannya untuk ikut bertarung bersama. Flio pun di sini merasa kebingungan juga karena dia tidak tahu cara untuk mengajari mereka sebab sihirnya cukup unik karena menggunakan sistem.
Riz pun di sini awalnya menolak karena mengira kalau permintaan mereka sebenarnya cukup lancang. Namun setelah Flio menenangkannya dengan kembali memperkenalkan Riz sebagai istrinya, akhirnya Riz pun di sini bersedia untuk melatih mereka berempat, bahkan mengizinkan mereka untuk tinggal sementara di rumah ini. Mendengar itu, Flio dan yang lainnya berkata apakah itu tidak masalah bagi Riz. Dan Riz dengan bahagia mengatakan bahwa itu tidak masalah karena di sini masih memiliki cukup banyak ruang juga. Namun tentu sebagai istri dari Flio, Riz akan tidur bersamanya dalam satu kamar. Di sisi lain, di kerajaan iblis, salah satu bawahan Raja Iblis yang bernama Ulminus mengatakan kalau ada orang yang menggunakan sihir suci dalam skala besar dan memusnahkan pasukan salah satu jenderal iblis yaitu Fengaril dalam sekejap. Dan anehnya, sihir tersebut bukanlah berasal dari pahlawan Clairod, melainkan dari orang lain. Mendengar hal itu, si Raja Iblis pun di sini meminta Ulminus untuk mencari keberadaan orang itu bagaimanapun caranya. Besoknya, Flio di sini kaget karena dia dibangunkan oleh Fenris yang semalam sudah siap untuk bermain futsal dan disuruh menjebol gawang imutnya. Tetapi karena Flio adalah orang yang beriman dan tidak mau langsung melakukan skidi papap, karena dia merasa kalau untuk melakukan hal itu harus ada prosesnya, yaitu cinta. Akhirnya mereka hanya bisa tidur sekamar tetapi pisah ranjang, dan di saat Riz ingin membantu Flio mengganti baju, tiba-tiba Balirosa menjadi salah paham setelah melihat apa yang dilihatnya. Kemudian di saat Balirosa dan yang lainnya mencoba untuk melawan Evilbor, mereka semua tidak sanggup melawannya karena semua serangan mereka tidak mempan. Flio merasa kalau melatih mereka sepertinya akan cukup sulit jika terus seperti ini. Setelah latihan berakhir, Balirosa dan yang lainnya pun diberikan kasur oleh Flio karena dia merasa tidak enak jika mereka malah tidur di lantai tiap malamnya. Tapi di saat akan makan siang, Riz di sini yang memang seorang ras serigala taring hanya menyajikan makanan daging mentah untuk mereka semua. Tetapi Flio di sini ingin memasaknya terlebih dahulu, yang tidak disangka masakan dari Flio dan Balirosa yang ikut membantunya sangatlah enak. Hal itu membuat Riz kaget karena selama dia hidup biasanya dia hanya memakan daging mentah saja, dan dia tidak menyangka kalau makanan yang sudah dimasak itu bisa seenak ini. Jadi, Riz pun di sini bertekad akan belajar memasak dan menyajikan makanan untuk suaminya nanti. Beberapa hari kemudian, Flio dan Riz selalu menuju ke kuil petualang untuk menjual monster yang sudah dikalahkan. Namun karena setiap hari mereka membawa monster ranking A terus-menerus, jadi hal itu menjadi perbincangan di seluruh kerajaan Clairod. Flio merasa kalau dia telah melakukan sesuatu yang berlebihan lagi, dan di saat itu Riz mengatakan kalau dia ingin pergi ke suatu tempat sendirian terlebih dahulu, yaitu les memasak, tetapi dia tidak ingin Flio mengetahuinya. Dan kebetulan Flio pun di sini disuruh menunggu untuk perhitungan uang yang akan diberikan setelah membawa monster ranking A tadi. Di sana, si pegawai juga ingin mengobrol empat mata dengan Flio karena dia mendapatkan surat dari raja untuk mengajak Flio menjadi tangan kanan dari sang pahlawan pirang, dan akan memberikan Flio gelar kesatria pahlawan dari raja secara langsung berkat prestasi Flio yang sangat luar biasa yang bisa mengalahkan monster ranking A dengan sangat mudah tiap harinya. Namun Flio di sini dengan cepat menolak permintaan tersebut dengan sopan karena dia tidak mempunyai alasan untuk berseteru dengan ras iblis dan hanya ingin hidup santai bersama istrinya dan yang lainnya di dunia ini. Setelah selesai, Flio di sini kaget karena melihat Riz terlihat berantakan setelah pergi, dan ternyata hal itu disebabkan karena Riz kesulitan belajar memasak. Tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengejutkan suaminya Flio nanti dengan masakannya. Beberapa hari berlalu, rumah Flio selalu didatangi oleh utusan raja untuk mengajak Flio lagi menjadi bawahan sang pahlawan yang saat ini malah santuy hirupnya. Namun berkali-kali juga Flio di sini mengatakan kalau dia tidak tertarik akan hal tersebut. Parti Balirosa pun di sini tetap berlatih kecuali Blossom yang sedang berkebun karena merasa tidak enak jika dia tinggal gratis di rumah ini. Namun yang lainnya di sini masih belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam segala pertarungan. Riz pun di sini menjaga suaminya agar tidak digoda oleh para wanita lain, dan dari kejauhan terdapat seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ketika makan siang, semua orang di sini terkejut karena Riz yang saat ini sudah bisa memasak dengan layak, padahal sebelumnya dia hanya bisa menyajikan daging mentah. Riz pun di sini bercerita kalau dia sudah melakukan pelatihan masak selama beberapa minggu terakhir. Masakannya pun dipuji enak oleh semua orang, termasuk suaminya sendiri yaitu Flio. Malamnya, si pengintai ternyata menyadari kalau salah satu orang di sana adalah ras iblis Fenris yang merupakan adik dari 4 jenderal iblis Fengaril. Riz pun di sini langsung mengundang Ulminus karena keberadaannya sudah disadari sejak tadi. Mereka pun di sini mengobrol dengan Flio tentang apa yang terjadi karena Ulminus sedang menyelidiki hutan de la Veza yang tiba-tiba bersih dari aura jahat, dan dia juga merasa heran karena kekuatan dari Flio tidak bisa dideteksi oleh sihirnya.
Mendengar itu, Flio berkata kalau itu mungkin ulahnya setelah dia memakai sihir pemurnian tingkat tinggi di hutan De La Veza. Hal itu membuat Ulminas kaget bukan main karena itu adalah ulah dari Flio yang sudah menghabisi pasukan dari kakak Fenris yaitu Fengaril dengan sekali serangan. Namun, Fenris di sini mengatakan kalau itu sudah tidak ada hubungannya lagi karena kakaknya sendiri yang telah dihabisi oleh suaminya, dan Rhys juga mengatakan kalau kakaknya tidak akan suka jika kematiannya dijadikan rasa kasihan oleh orang lain. Dan saat ini, Rhys sudah terpikat oleh kekuatan dari suaminya yang sangat amat kuat. Karena mendengar keributan ini, Barillosa dan yang lainnya pun mau tidak mau menguping dan kaget karena Rhys adalah Fenris yang waktu itu ingin menyerang mereka. Ulminas di sini ingin latih tanding dengan Flio karena penasaran dengan kekuatannya yang bisa menaklukkan hati Rhys. Dia berniat untuk menghabisi mereka berdua karena mengira Rhys sudah memihak pihak manusia. Namun, pertarungan di sini berlangsung sangat singkat karena Flio terlalu kuat untuk Ulminas. Besoknya, Flio menjelaskan semuanya kepada Barillosa dan yang lainnya kalau keberadaan Fenris ingin dia sembunyikan karena saat ini dia sudah bersumpah tidak akan menyakiti manusia lagi setelah keluar dari pasukan Raja Iblis. Dan Barillosa yang telah tinggal di sini selama 1 bulan terakhir pun berkata kalau sosok Rhys memang telah sangat berjasa untuk mereka, jadi dia tidak berniat untuk melaporkannya kepada kerajaan. Di saat itu, tiba-tiba muncul kawanan ras naga yang dibawa Ulminas untuk membalas kekalahan kemarin. Tetapi siapa sangka pasukan naga yang bisa membantai habis pasukan manusia di zaman dahulu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Flio dengan sihirnya. Hal itu membuat Ulminas kaget karena pasukan naga terkuatnya bisa dikalahkan dengan mudah. Blossom pun di sini tanpa sadar berkata kalau saja dia bisa membunuh salah satu naga itu, mungkin dia bisa mendapatkan gelar pembunuh naga yang bisa menaikkan peringkatnya. Dan mendengar itu, Flio pun langsung menyuruh Blossom melempar cangkulnya untuk mencoba menghabisi naga tersebut. Lalu tidak disangka dengan bantuan dari sihir Flio, Blossom beneran dapat gelar pembunuh naga. Hal itu membuat Barillosa bersama yang lainnya ingin mendapatkan gelar itu juga, tetapi karena naga itu sudah terlalu jauh, jadi hal itu mustahil dilakukan oleh Flio. Di sisi lain, Raja Iblis yang melihat sihir super kuat itu merasa tertarik kepada sosok Flio ini dan dia berniat untuk melanjutkan pergerakannya. Selanjutnya, Flio di sini memasang barrier pendeteksi untuk mengetahui kalau ada sosok ras iblis mendekat seperti Ulminas lagi ketika mereka ada di rumah. Sedangkan di halaman rumah, Blossom di sini terus-menerus melihat statusnya sebagai gelar pembunuh naga berkat cangkul yang diperkuat oleh Flio. Yang lainnya merasa sangat ingin mendapatkan gelar tersebut juga, tetapi Barillosa di sini tidak ingin berlarut dalam hal tersebut dan langsung pergi untuk berburu hewan magis di hutan. Padahal di dalam hatinya, dia sangatlah iri karena ingin mendapatkan gelar itu juga supaya bisa menaikkan status bangsawannya dan keluarganya yang sudah hilang di kerajaan ini. Tidak lama dari itu, Barillosa tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang mencurigakan yang sedang mencari istri Flio, yaitu Fenris. Barillosa di sini tahu kalau pria ini adalah pasukan dari Raja Iblis, jadi dia berkata kalau Rhys sudah berhenti menjadi pasukan Raja Iblis. Jika dia ingin membuat kekacauan di sini, maka dirinya akan menghadapi pria tersebut di sini. Mendengar itu, pria tersebut berkata kalau saat ini dia akan pergi, namun dia menyampaikan pesan untuk Fenris kalau dia ingin ngetes sambil mengenang masa lalu dengannya. Dan pria itu mengenalkan dirinya sebagai Gozal. Setelah pria itu pergi, Barillosa di sini didatangi oleh Flio dan Rhys yang langsung menanyakan keadaan Barillosa karena mereka baru saja mendeteksi kalau ada sosok Raja Iblis yang muncul di sini. Mendengar itu, Barillosa di sini terkejut bukan main karena baru saja dia menodongkan Raja Iblis dengan pedangnya. Besoknya, Gozal datang lagi berkunjung dan disambut baik oleh Flio bersama Rhys. Di saat itu, kebetulan Barillosa juga datang, jadi dia pun ikut terlibat dalam obrolan mereka di ruang tamu. Gozal di sini kagum dengan Flio karena dia masih bisa tenang di hadapan Raja Iblis seperti dirinya. Flio pun di sini menanyakan tujuan dari Gozal datang ke sini. Lalu Gozal pun di sini menjelaskan kalau dia ingin meminta maaf atas kegaduhan bawahannya yang kemarin datang ke sini untuk membuat kekacauan. Dia di sini bertujuan untuk merekrut Flio ke dalam pasukannya karena Gozal melihat potensi dari Flio sangatlah luar biasa. Tapi ajakan tersebut langsung ditolak oleh Flio karena dari awal dia tidak berniat untuk memihak manusia ataupun ras iblis. Dia juga tidak mengerti kenapa ras iblis dan manusia selalu bisa berperang satu sama lainnya. Sebagai orang yang bukan berasal dari dunia ini, Flio hanya ingin hidup santai dan damai di sini. Gozal di sini akhirnya menjelaskan kalau dari awal peperangan ini memang sudah berlangsung sejak generasi pertama, yaitu 500 tahun yang lalu, di mana Raja Iblis pertama merupakan orang dari dunia lain juga seperti Flio yang membantu ras iblis waktu itu karena selalu ditindas oleh ras manusia.
Dan beberapa waktu berlalu, mereka malah saling berperang secara berkelanjutan hingga sekarang ini. Tetapi Gozal yang merupakan generasi ke-12 merasa kalau pertarungan ini tidak ada artinya karena ideologinya tidak lagi sama seperti pendahulunya. Meski begitu, sebagai Raja Iblis, dia tidak bisa diam saja saat bangsanya ditindas dan ingin dibuat tunduk oleh bangsa manusia. Sekali lagi, Gozal di sini dengan menunjukkan seluruh kekuatannya mengajak Flio menjadi pasukannya. Tetapi dengan muka datar, Flio di sini menolak ajakan tersebut dengan sopan sekali lagi. Hal itu membuat Gozal ketawa karena ternyata ada seseorang manusia yang bisa bertahan dari tekanan aura jahat yang diberikan sebagai seorang Raja Iblis. Selain itu, Gozal juga merasa kalau Balirosa yang ada di sampingnya bisa menahan tekanan tersebut juga. Padahal setelah Gozal pergi, Balirosa di sini hanya tidak bisa bergerak lagi akibat tekanan yang diberikan oleh Gozal. Bahkan beberapa hari kemudian, di saat Gozal sering berkunjung ke tempat ini, Balirosa seakan melihat mimpi buruk ketika melihat keberadaan Raja Iblis di sini. Karena sebelumnya dia telah menodongkan pedang kepadanya. Tapi sepertinya Gozal di sini salah paham karena menganggap kalau Balirosa hanyalah bersikap rajin di hadapannya. Dari kejauhan, keadaan ini diperhatikan oleh salah satu pengintai kerajaan dan dia pun langsung melaporkannya kepada sang raja kalau sang petualang bernama Flio ini terlihat sering dikunjungi oleh bangsa iblis. Raja Clairo di sini merasa murka karena ajakannya selalu ditolak oleh Flio untuk menjadi kesatria khusus di kerajaan ini, tetapi dia malah memihak ras iblis. Jadi, dia pun langsung berniat untuk memerintahkan semua pasukan untuk menangkap pria tersebut. Tetapi putri pertama mengatakan kalau hal ini terlalu gegabah karena bisa saja itu hanyalah kesalahpahaman belaka. Dan dia ingin mendengar pendapat terlebih dahulu dari petualang bernama Flio ini, kenapa dia bisa menerima tamu ras iblis dan menolak tawaran untuk bekerja sama dengan kerajaan Clairod. Tetapi raja di sini sepertinya tidak setuju dengan perkataan sang putri dan di saat yang bersamaan, si pahlawan pirang muncul setelah mengurung diri cukup lama. Dia pun dengan sombong mengatakan kalau dirinya akan merekrut si petualang Flio itu dengan paksaan agar dia setuju. Di sisi lain, Ulminas di sini mempertanyakan kenapa Raja Iblis selalu mampir ke tempat pria bernama Flio itu, yang bisa menyebabkan para pasukan curiga kalau Raja Iblis ternyata memihak manusia. Tapi Raja Iblis berkata kalau dia pergi ke sana karena pria itu lebih bisa diajak berbicara dibandingkan Raja Manusia yang sangat angkuh. Kembali lagi ke rumah Flio dan yang lainnya, di sini mereka sedikit kaget karena si pahlawan pirang beserta pasukannya datang secara bersamaan untuk memaksa Flio supaya mau menjadi bawahannya. Tetapi Flio mengatakan kalau dia sedari awal tidak ingin memihak salah satu ras saja. Jadi dia pun kembali menolak tawaran tersebut. Mendengar itu, si pahlawan pirang tidak terima dan berniat untuk menundukkan Flio secara paksa dan manusia yang ada di sini akan ditangkap sebagai tuduhan telah memberontak kerajaan ini. Karena hal itu, Flio pun di sini akhirnya memutuskan untuk pindah dari sini saja karena tidak ingin memulai keributan. Balirosa dan yang lainnya pun ingin ikut pindah karena setelah tinggal lama bersama mereka yakin kalau Flio dan Riz adalah orang yang baik dan tidak mungkin mereka melakukan kejahatan. Dan akhirnya Flio pun di sini mengeluarkan jurus teleportasi super kuat yang bisa memindahkan rumah beserta isinya yang membuat semua orang terkejut. Tidak lama dari itu, Gozal atau Raja Iblis Gold merasa kesal karena rumah Flio telah hilang akibat pasukan kerajaan Clairod yang mengusik mereka. Jadi Gold pun di sini marah dan langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang kerajaan Clairod sekarang juga. Lalu, apa yang dilakukan si pahlawan? Yaps, kabur. Why are you running? Why are you running? Sementara itu, Flio telah berpindah ke sebelah barat di ibu kota yang bernama Hogtown. Mereka sebelumnya pernah ke sini untuk menjual sesuatu dan Flio di sini berniat untuk menjual tameng yang telah dia buat dari bahan naga di sekitar sini juga. Dia pun berterima kasih kepada Riz dan yang lainnya karena sudah mau pindah ke sini bersamanya. Setelah Raja Iblis memerintahkan untuk menyerang, kerajaan Clairod di sini ketar-ketir karena para pasukan telah dipukul mundur di saat si pahlawan pirang Sableng kembali mengurung diri di benteng selatan. Bukannya maju, malah mundur. Salah satu ajudan raja berkata kalau saat ini tidak ada pilihan lain untuk mengumpulkan seluruh penyihir di negeri ini dan merapal mantra penyucian tingkat tinggi agar para iblis itu tidak masuk ke dalam kota lebih banyak lagi. Di sisi lain, Raja Iblis di sini terlihat cukup puas dengan penyerangan kali ini, namun dia segera memerintahkan para pasukannya dan Ulminas untuk segera kembali dan menarik pasukan karena dia tidak ingin pasukannya dimurnikan oleh sihir penyucian milik kerajaan Clairod.
Kembali lagi ke tempat Flio. Di saat Flio datang, dia disambut dengan sangat lembut oleh Riz yang sudah menantikan momen kepulangan suaminya ini. Semua orang pun di sini mulai berdiskusi karena mereka sudah menemukan pekerjaan yang bisa membantu keuangan di rumah ini kecuali Balirosa dan Belano yang masih bingung. Mereka di sini merasa sedikit frustasi karena merasa menjadi beban untuk Flio yang sudah membiarkan mereka numpang di rumah ini. Lalu setelah sihir penyucian itu berhasil, para penyihir kerajaan di sini tidak akan bisa bergerak banyak karena sihir mereka telah terkuras karena telah mengaktifkan sihir luar biasa itu. Selama 3 bulan ke depan, mereka harus beristirahat total termasuk sang raja yang merupakan penyihir juga. Jadi, kedudukan saat ini akan diambil alih sementara oleh putri pertama Elizabeth sesuai dengan aturan di kerajaan. Dia pun langsung membuat keputusan yang sat-set das-das yang bagus, yaitu memecat si pahlawan pirang sebagai pahlawan negara karena tindakan pengecutnya saat ini di kerajaan sangat tidak bisa diterima. Dan saat ini dia meminta ajudannya untuk memanggil sang peramal. Besoknya, Flio dan Riz disuruh ngedate karena pekerjaan rumah akan dikerjakan oleh Barilosa dan yang lainnya. Mereka pun akhirnya menikmati waktu bersamaan dengan sangat bahagia berdua. Flio pun di sini berniat untuk membelikan Riz sebuah bros yang sangat cocok dengannya, yang membuat Riz terlihat sangat cantik dan bahagia. Setelah kembali pulang, Barilosa dan yang lainnya merasa iri karena Riz mendapatkan sebuah hadiah yang bagus dari Flio. Besoknya, si pahlawan Sableng ini membobol ruang harta milik kerajaan untuk mengambil barang-barang berharga karena merasa tidak ingin hidup menjadi gelandangan di dunia ini. Dia juga merasa kesal kepada pria bernama Flio itu karena dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang bahkan tidak dimiliki olehnya. Di saat si pahlawan Sableng ini menginginkan kekuatan, tiba-tiba dia mendengarkan suara aneh yang akan memberikannya kekuatan. Setelah ruang rahasia itu terbuka, dia mencabut pedang itu sesuai arahan si pemilik suara tersebut yang ternyata dia adalah jin pemilik kekuatan cahaya dan kegelapan yang bernama Hia. Dia pun di sini akan mengabulkan 3 permintaan si pahlawan Sableng karena dia sudah membebaskannya dari segel pedang tersebut, dan si pahlawan itu pun langsung membuat permintaan pertama. Lalu, di saat putri pertama mengundang sang peramal yang bernama Asura untuk melihat masa depan negeri ini agar bisa lebih makmur, tiba-tiba mereka terkejut karena kalung ini tiba-tiba muncul. Nyonya Asura dan putri pertama menjelaskan kalau ini kemungkinan ulah dari jin yang sudah disegel oleh kerajaan Clayrod sejak dulu. Tetapi karena ada orang yang membebaskan segel itu dan mulai membuat permintaan, maka tumbal yang diminta jin tersebut sangatlah tidak masuk akal. Seperti sejak dulu di mana jin tersebut meminta tumbal yang sangat luar biasa banyak, di mana setengah benua hampir punah karena dia menerima permintaan untuk membunuh Raja Iblis. Putri pun di sini menyuruh bawahannya untuk menangkap orang yang membuka segel tersebut dan meminta Nyonya Asura untuk meramal tentang yang harus dilakukannya saat ini. Karena jika jin tersebut berhasil memenuhi permintaan tuannya, maka kalung ini akan memenggalnya. Dan Nyonya Asura pun di sini berkata kalau mereka harus menemukan sosok pria kuat di arah barat yang bisa memberikan bantuan besar kepada negeri ini. Mereka di sini sudah mengira kalau petualang itu mungkin adalah Flio. Jadi putri pertama sendiri yang akan pergi untuk mencari sosok petualang itu karena waktu sihir penyuciannya hanya tersisa 3 bulan saja sebelum pasukan iblis mulai menyerang lagi. Di tempat lain, Flio di sini berhasil menemukan toko yang bisa dipercaya untuk menjual barang-barangnya termasuk tameng sisik naga ini dengan harga yang cukup tinggi, dan si pedagang pun di sini ingin bekerja sama dengan Flio untuk kelancaran bisnisnya. Jika Flio mau bekerja sama, maka dia akan memberikan Flio koneksi dagangannya juga yang mungkin akan dibutuhkannya di masa depan. Akhirnya Flio pun di sini menyetujui kesepakatan tersebut, dan Balirosa merasa kagum karena Flio sangat bisa diandalkan dalam segala hal termasuk berdagang yang memang pekerjaan utama Flio di dunianya dulu adalah berdagang. Kemudian Riz di sini berkata kepada Flio karena saat ini dia merasa sangat bahagia dan berharap bisa ngedate lagi kapan-kapan dengan suaminya. Dan Flio pun di sini berjanji akan ngedate lagi bersama Riz kapan-kapan. Di saat itu tiba-tiba Hia datang dan langsung menyerang Flio. Karena permintaan utama si pahlawan Sableng adalah untuk menghabisi Flio. Namun Riz di sini terluka parah oleh serangan Hia karena dia mencoba melindungi Flio. Namun Hia di sini tidak bisa menembus pertahanan otomatis Flio meski menggunakan kekuatan yang cukup besar. Flio di sini marah dan panik di saat yang bersamaan karena sihirnya tidak bisa menyembuhkan luka Riz yang sudah sangat parah dan dia pun sedang sekarat.
Melihat keadaan ini, Flio bertekad bahwa dia tidak akan memaafkan Hia karena sudah melukai orang yang disayanginya. Flio di sini mengingat kembali kebaikan dan pertemuannya dengan Riz di awal hingga sekarang, dan tanpa diduga, Flio di sini berhasil menggunakan sebuah sihir pemutar balik waktu yang langsung menyembuhkan Riz secara instan. Karena dia berhasil mempelajari sihir Hia hanya karena telah diserang. Melihat itu, Hia merasa heran dan aneh kenapa ada manusia yang bisa memakai sihir tersebut. Lalu, dapat duit aku. normalnya makhluk jin seperti Hia akan kebal terhadap serangan fisik, namun Flio yang sudah sangat amat murka langsung membabat habis Hia yang kaget juga karena melihat status Flio yang memiliki kekuatan tidak terbatas. Riz yang sudah bangun di sini merasa bahagia karena suaminya marah untuknya. Tetapi Riz juga ingat kalau suaminya ini tidak menyukai kekerasan, jadi di saat Flio akan menghajar Hia habis-habisan dan tidak akan memaafkan Hia yang sudah menyerah, Riz langsung menghentikan Flio agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip hidupnya. Akhirnya, Flio pun di sini tersadarkan dan merasa sangat bersyukur karena Riz sudah pulih kembali menjadi seperti sedia kala. Di tempat lain, si putri pertama bersama prajuritnya telah melakukan teleportasi dengan bantuan para penyihir yang sudah kelelahan akibat sihir permurnian waktu itu. Namun, mereka semua kaget karena kalung tumbal dari Jin Hia telah terlepas yang menandakan kalau permintaan sang pahlawan telah gagal dipenuhi. Kembali lagi ke kerajaan di mana si pahlawan Sableng ini yang sudah terkepung oleh pasukan kerajaan, dan si pahlawan merasa sangat kesal karena si Jin Hia gagal melakukan tugasnya. Tiba-tiba terdengar suara misterius lagi yang mengatakan kalau dia akan mewujudkan keinginan sang pahlawan. Dan orang itu langsung merasuki tubuh dari Tsuya, dan orang tersebut bernama Damalinas yang merupakan seorang penyihir kegelapan yang tersegel di tempat yang sama dengan Hia. Dia pun di sini akan memberikan pahlawan Sableng kekuatan dengan merubahnya menjadi monster. Dan Damalinas berniat untuk menghabisi keluarga kerajaan yang sudah menyegelnya. Kembali lagi di kota di mana Flio yang saat ini sudah tenang mulai menyembuhkan luka dari Hia. Setelah Hia sadar, dia kaget karena lukanya telah sembuh total, dan Flio menjelaskan kalau ini bisa terjadi karena Riz selamat, jadi dia menyelamatkan Hia juga. Selain itu, Flio juga mengetahui niat asli Hia karena dia sudah bisa menggunakan sihir proyeksi ingatan, jadi dia melihat ingatan Hia siapa dalang sebenarnya dari kejadian ini. Dan dalangnya yaitu si pahlawan Sableng. Hia di sini kaget karena sihir tersebut seharusnya hanya bisa digunakan olehnya. Flio di sini sebenarnya ingin menyerahkan Hia kepada pihak berwajib. Namun seperti yang Balirosa katakan, kalau sosok seperti Hia pasti akan sangat dengan mudah mengalahkan manusia dan mungkin akan kembali ke jalan yang sesat untuk memenuhi permintaan seseorang supaya bisa meminta tumbal. Di saat itu, Riz langsung berkata kalau Hia boleh menjadi ajudan dari suaminya karena dia merasa orang kuat seperti Hia pasti akan sangat diperlukan untuk menambah kekuatan dari party mereka. Meskipun Riz tahu kalau suaminya ini tidak ingin mendapatkan ajudan, tetapi dia bersikeras untuk menerima Hia supaya bisa mengawasinya juga dari dekat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mendengar permintaan itu, akhirnya Flio pun di sini menyetujui dan mengajak Hia untuk menjadi ajudannya. Hia yang mendengar itu pun merasa tersentuh dan menerima tawaran tersebut menjadi ajudan Flio dan yang lainnya. Di sini, Flio berniat untuk mengembalikan kerusakan di kota akibat pertarungan ini menggunakan sihir pemutar balik waktu yang tadi sempat digunakan kepada Riz secara tidak sadar. Tapi Hia melarang hal tersebut karena dia mengatakan kalau memakai sihir waktu itu sangatlah beresiko jika terjadi sesuatu yang merusak waktu di sekitarnya jika targetnya terlalu besar. Hia juga mengatakan kalau Flio adalah orang yang mempunyai kekuatan infinity atau tidak terbatas. Normalnya, Flio yang seorang manusia tidak mungkin untuk bisa menggunakan sihir dari seorang jin seperti dirinya. Mendengar saran tersebut, Flio pun akhirnya menerima saran tersebut dan akan memakai sihir perbaikan saja. Ketika sosok Hia dibawa ke rumah, semua orang di sana kaget karena sosok jin seperti Hia yang mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis akan tinggal bersama mereka mulai sekarang. Tapi Balirosa di sini meyakinkan kalau selama ada Flio maka mungkin semuanya akan baik-baik saja. Jadi dia pun menyetujuinya. Malamnya, Flio di sini mulai teringat kembali akan kemarahannya siang tadi yang mungkin telah menyeramkan bagi orang lain dan dia tidak tahu kekuatannya ini akan digunakan untuk seperti apa.
Balirosa yang ada di situ memberikan sebuah wejangan kalau selama ini Flio selalu menggunakan kekuatannya untuk hal baik. Dan Balirosa juga mulai tersadarkan kalau apa yang menurutnya baik belum tentu baik dan begitu pun sebaliknya. Mendengar itu, Flio di sini merasa sedikit tenang atas saran dari Balirosa. Karena jika Flio mempunyai kekuatan luar biasa, maka dia juga pasti mempunyai tanggung jawab yang luar biasa juga. Selanjutnya, ketika ke kamar, Flio heran kenapa Riz terlihat murung. Lalu, Riz pun di sini langsung to the point bertanya kepada Flio yang sudah bisa mempelajari segala sihir di dunia ini dengan mudah. Apakah dia akan kembali ke dunianya dan meninggalkan semua orang di sini? Riz berharap kalau suaminya Flio mengajaknya untuk pergi jika memang dia ingin kembali. Tapi Flio di sini mengatakan kalau dia tidak mempunyai niat sedikit pun untuk kembali. Selain itu, Flio sadar kalau di dunianya dulu sangatlah merendahkan ras lain selain manusia. Jadi, sosok seperti Riz tidak mungkin bisa hidup tenang di sana dengan damai. Karena kejadian siang tadi juga, Flio akhirnya mengungkapkan perasaan sesungguhnya untuk melamar Riz secara resmi. Dia merasa tidak berdaya jika sampai kehilangan sosok Riz seperti siang tadi. Jadi, Flio di sini ingin mempersunting Riz dan mengajaknya main futsal untuk menjebol gawang imut Riz di malam hari yang sunyi ini. Riz pun di sini yang dari awal memang berniat untuk serius menjalin hubungan dengan Flio karena dia merasa jatuh cinta pada pukulan pertama, akhirnya menerima lamaran tersebut. Namun, di saat mereka akan melakukan aksi brutalnya di atas ranjang, Hia malah mengintip dan ingin melihat proses reproduksi dari majikannya. Hal itu membuat Flio dan Riz malu bukan main karena privasi seperti itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Percakapan ini juga didengar oleh semua orang di rumah ini yang belum tidur yang membuat mereka sedikit salt brut alias salting brutal. Besoknya, sang putri pertama langsung mencari keberadaan dari petualang yang dimaksud oleh Nyonya Asura, namun sepertinya hal itu belum membuahkan hasil. Sedangkan di rumah Flio, Hia di sini sebenarnya mencoba untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan sihir, tetapi Riz berkata kalau memasak itu adalah tugasnya. Mendengar itu, yang lainnya merasa murung karena jika Hia mengambil semua tugas, maka mereka hanya akan menjadi beban yang numpang hidup saja di sini. Blossom di sini berkebun demi membantu keuangan Flio dan Bieri di sini merawat kuda yang memang sudah menjadi salah satu keahliannya sejak dulu agar dia bisa mengangkut dagangan yang ingin dijual oleh Flio. Tetapi Belano dan Balirosa terlihat masih belum mendapatkan tugas yang mereka ingin kerjakan. Di saat itu tiba-tiba Blossom berteriak karena terdapat seekor monster kuda yang mengacak-ngacak ladangnya. Yang ternyata monster kuda itu dibawa oleh Balirosa karena menurutnya terlihat ramah. Bieri di sini mulai menyadari kalau kuda itu ketakutan karena melihat sosok Saib. Jadi ketika Saib berubah wujud kembali, Bieri pun di sini langsung berhasil menjinakkan kuda tersebut. Dia pun di sini jadi kepikiran untuk memperluas ladang tanah dan peternakan kuda agar mereka bisa menampung lebih banyak kuda seperti ini. Dan semua orang di sini merasa setuju dan akan mengusulkannya kepada Flio yang saat ini sedang ngedate dengan Riz. Namun ketika Flio sudah menjual barang dagangannya, keadaan tiba-tiba berubah karena di langit terdapat monster raksasa yang muncul yang mengacaukan keadaan kota yang ternyata itu ulah Damalinas. Di sana juga terdapat putri pertama Elizabeth yang menjadi incaran dari monster tersebut. Tidak lama dari itu, Hia datang menghampiri Flio karena dia merasakan aura jahat di sini. Hia juga menjelaskan kalau dalang dari kekacauan ini adalah Damalinas the Apricot yang merupakan seorang penyihir terkuat di kerajaan Clairot di masa lalu. Namun karena dia terpikat oleh sihir hitam dan membuat banyak kejahatan, jadi pahlawan di masa lalu menyegel Damalinas di alas pedang segel milik Hia. Jadi dia dibangkitkan secara tidak sengaja karena Hia telah dibangkitkan juga. Untuk saat ini, Flio memerintahkan mereka berdua untuk mengevakuasi para penduduk kota. Dan di saat putri pertama terpojok, Hia di sini datang melindunginya sesuai arahan dari Tuan Flio. Damalinas di sini bersikap sombong karena dia menganggap kalau Hia telah gagal memenuhi permintaan dari pahlawan Sableng. Dan dia langsung menyerangnya. Namun semua serangan itu, baik itu sihir ataupun serangan fisik, ternyata tidak mempan terhadap Hia yang sudah sangat overpower. Melihat segala serangannya ditahan, Damalinas masih tidak percaya, jadi dia akan mengeluarkan sihir hitam untuk memperbesar kekuatan dari monster pahlawan Sableng. Hia berkata kalau dia tidak akan memaafkan Damalinas karena sudah mengganggu ketenangan tuannya. Lalu
Damalinas dan semua orang di sini terkejut karena sihir luar biasanya itu telah dibatalkan oleh Flio yang datang bersama Riz. Hia di sini meminta maaf karena Tuan Flio marah harus ikut campur dalam urusan receh seperti ini. Jadi Hia menginginkan untuk mengakhiri kekacauan ini dengan cepat menggunakan kekuatannya sendiri. Dia pun akan menyegel Damalinas di alam bawah sadarnya. Kemudian putri pertama Elizabeth Clairo di sini berterima kasih kepada Flio karena berkatnya kota ini bisa aman dari kehancuran, dan dia juga ingin Flio menjadi pahlawan sejati di kerajaan ini untuk menumpas kejahatan. Tetapi Flio di sini menolak ajakan tersebut dengan sopan karena ingin hidup santai bersama istrinya saja. Dia juga akan menyerahkan hukuman kepada si mantan pahlawan itu kepada kerajaan. Sesampainya di rumah, Balirosa dan yang lainnya di sini menyampaikan aspirasi kepada Flio untuk bisa memperluas tanah ladang dan peternakan kuda supaya bisa menjadi lebih banyak. Mereka di sini berkata kalau tidak ingin menjadi beban saat tinggal di rumah ini. Akhirnya Flio pun setuju dan akan membantu mereka untuk membeli tanah di sekitar sini dengan bangsawan sekitar. Dan mereka hanya harus membayar 30% biaya sewa per tahunnya. Mereka pun di sini merasa sangat senang karena dengan begini mereka tidak akan menjadi beban lagi dan langsung macul di ladang dengan sangat bersemangat. Nggak macul, nggak asik. Di sini Flio menyarankan agar memperbanyak jenis sayuran juga kepada Blossom yang ditanam dengan menggunakan sihir, dan Hia di sini akan membantu karena dengan sihirnya dia bisa menumbuhkan sayuran apapun yang diinginkan oleh Tuan Flio. Namun Blossom di sini menolak usulan tersebut karena menurutnya sayuran bisa dinikmati dengan baik itu akibat perawatan yang baik dan mendapatkan nutrisi dari matahari. Namun Belano di sini mengatakan kalau dia cukup tertarik dengan sihir milik Hia karena dalam waktu dekat dia akan mengajar di kampus sihir sebagai guru. Padahal awalnya dia hanya ingin menjadi murid di sana, tetapi dia malah disuruh menjadi guru. Akhirnya Flio meminta kepada Blossom untuk memberikan sepetak lahan untuk dikelola menggunakan sihir dan mereka pun akhirnya menyetujuinya. Hampir semuanya telah menemukan pekerjaan di rumah ini kecuali Balirosa yang hanya pergi berburu saja. Flio di sini berkata kalau suatu saat nanti dia berniat untuk membuka tokonya sendiri di dunia ini. Riz pun akan mendukung impian dari suaminya dengan sepenuh hati. Di saat itu, Flio memberikan sebuah cincin pernikahan kepada Riz supaya mereka bisa resmi menjadi suami istri. Riz di sini menjadi sangat senang karena dia merasa sangat dicintai oleh suaminya. Malamnya, Balirosa bermimpi kalau dia tiba-tiba memakai dress pengantin untuk menjadi istri dari Raja Iblis Gol atau Gozal. Dan para pasukan iblis pun di sini akan menyerahkan dunia dan isinya kepada Balirosa sebagai mas kawin. Tetapi di saat itu tiba-tiba dia bangun karena bermimpi seperti itu. Paginya, Balirosa di sini suka kepikiran tentang mimpi aneh itu beberapa hari terakhir ini, dan Riz yang melihat itu mengatakan kalau Balirosa pasti sedang dimabuk cinta oleh seseorang yang muncul di dalam mimpi tersebut. Namun Balirosa di sini menolak tuduhan tersebut dengan malu-malu karena hal itu tidak mungkin menurutnya. Semua orang yang mendengar itu pun di sini mulai menggoda Balirosa kalau mungkin orang yang disukainya adalah Gozal. Balirosa di sini menolak lagi karena dia yakin kalau Raja Iblis seperti Gozal pasti akan ingin menghabisinya saja. Namun semua orang di sini tidak percaya karena Gozal memang sering datang ke rumah ini dan salah satunya yaitu untuk bertemu Balirosa. Dia juga pria yang baik hati menurut mereka. Semua orang di sini juga ikut penasaran dengan hal yang membuat Riz suka kepada Flio, dan Riz bisa menjawab kalau dia menyukai suaminya itu karena memang dia kuat, baik hati, dan yang paling penting meski dia sangat kuat tetapi Riz tahu ada kelemahan di sekitar suaminya yang membuat Riz merasa harus mengisi kekosongan tersebut. Dan jadi mereka di sini saling mencintai dan saling membutuhkan. Flio di sini secara tidak sengaja mendengar hal itu juga dan membuatnya malu. Tiba-tiba dia mendeteksi adanya rasa iblis yang menuju ke tempat ini. Namun karena Flio sudah memasang barier, seharusnya kota ini aman dari serangan. Benar saja, iblis tersebut tidak bisa masuk karena ada penghalang kuat di depannya. Di dalam istana kerajaan, Putri Elizabeth mendengar kabar kalau uang yang diberikan oleh Tuan Flio kemarin untuk membantu perbaikan kota adalah koin rode yang seharusnya tidak bisa disebarkan dalam pasaran umum. Dan si ajudan di sini berpikir kalau sosok Flio mungkin adalah Banaza yang telah dipanggil bersamaan dengan sang pahlawan pirang waktu itu dan dibuang ke hutan de la Veza oleh sang raja yang memberikan Banaza kompensasi berupa koin rode ini. Mendengar itu, Putri Elizabeth kaget dan mereka di sini harus segera meminta maaf kepada Tuan Flio atas kelancangan negara ini kepadanya yang telah membuangnya ke hutan de la Veza. Di saat itu, salah satu prajurit mengatakan kalau si pahlawan dan Suya telah melarikan diri. Jadi sang putri pun di sini menyuruh mereka untuk menangkap mereka lagi. Ketika kabur ke hutan, si pahlawan pirang masih merasa angkuh dan merasa tidak bersalah meskipun sudah mencuri sebagian harta dari kerajaan. Suya di sini khawatir kalau mereka akan dieksekusi jika sampai tertangkap lagi. Tapi si pahlawan di sini berhasil mendapatkan kantung magis yang di dalamnya mungkin berisi uang.
Sayangnya, yang di dalamnya hanyalah terdapat sebuah sekop ajaib dan air yang tidak terbatas saja. Di saat mereka akan ketahuan, si pahlawan pirang ini langsung ngeliang dengan sekali sekop dengan cepat. Tapi mereka bingung bagaimana caranya untuk bisa keluar kembali. Di kerajaan iblis, Ulminas di sini melaporkan kalau pasukannya belum menemukan keberadaan Tuan Flio yang dicari oleh Raja Iblis. Ulminas juga menyarankan agar Raja Iblis mengabaikan orang itu saja dan langsung menginvasi ke kerajaan manusia karena pihak oposisi sekarang tidak senang dengan keadaan ini. Tetapi Raja Iblis di sini tidak setuju karena menurutnya mereka harus bertemu dengan Flio terlebih dahulu yang bisa menggunakan sihir penyucian dengan sangat mudah. Dia tidak ingin mengorbankan lebih banyak pasukan hanya untuk mengalahkan para manusia belaka. Dari kejauhan, obrolan mereka didengar oleh salah satu iblis lainnya yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, orang itu adalah bawahan dari adik Raja Iblis Gold yang bernama Yuigarde. Dia merasa kalau kakaknya terlalu lembek dalam melakukan tindakan, jadi dia berniat untuk mengambil alih kedudukan Raja Iblis untuk menguasai bangsa manusia. Di sisi lain, Flio dan Riz yang sudah berbelanja untuk kebutuhan di rumah, mereka berniat untuk makan siang bersama. Tapi mereka di sini melihat akibat invasi ras iblis terdapat beberapa toko yang tutup karena suplainya diserang. Namun terdapat toko baru juga yang mulai buka. Di saat itu, Balirosa mengajak Flio dan Riz untuk makan bersama karena saat ini rank petualang Balirosa telah naik peringkat setelah mengalahkan banyak monster untuk menghilangkan bayangan mimpi buruknya tentang Gozal. Tapi di saat itu, tiba-tiba Flio mendeteksi ras iblis yang mendekat dan Hia pun di sini langsung datang untuk melindungi Flio. Namun ternyata orang itu adalah Gozal. Akhirnya mereka berlima makan bersama sambil mengobrol. Balirosa di sini sadar kalau mimpi buruknya tentang Gozal ternyata pertanda dia akan segera datang. Namun dia di sini merasa curiga kepada Gozal kalau dia hanya datang ke sini untuk mengintai dan melakukan invasi lagi kepada umat manusia. Tetapi Gozal di sini mengatakan kalau dia memang sedang mengintai, tetapi dia tidak menyalahkan juga kalau dirinya telah melakukan invasi. Tapi dia bertujuan bukan untuk menguasai manusia, dia hanya ingin bangsanya tidak diperlakukan semena-mena oleh ras manusia saja. Flio di sini menjelaskan kalau dia dan Riz bisa hidup berdampingan, tetapi Hia mengatakan kalau di antara ras iblis dan hewan magis banyak orang yang tidak bisa mengendalikan aura jahat mereka yang bisa mengkontaminasi udara dan melukai manusia secara tidak sadar. Jadi berdamai dan hidup berdampingan dengan seluruh iblis akan sulit dilakukan oleh manusia sekarang. Hanya beberapa hewan magis tingkat tinggi seperti Saib dan kuda hitam seperti di rumah Flio yang bisa mengendalikan aura jahat tersebut. Gozal di sini tidak menyangkal dan dia merasa telah merusak suasana, jadi dia akan pergi sekarang. Setelah bertemu dengan yang lainnya, Balirosa di sini telah menyadari sesuatu tentang pertikaian ras iblis dan manusia. Flio pun di sini merasa kalau tembok perdamaian itu sangatlah tinggi, tapi dia tetap berharap kalau kehidupan damainya bersama Riz terus berjalan seperti biasanya. Di sisi lain, saat si pahlawan sableng ini akan memanjat ke atas, tiba-tiba si Litsuya malah membuat dia turun lagi. Selanjutnya, Riz memasak masakan khusus dari menu buatan gurunya di kota karena dia telah berhasil memikat hati suaminya dan makanan itu sangatlah enak. Namun di saat itu, tiba-tiba mereka kedatangan sosok putri pertama Elizabeth yang ingin meminta maaf kepada Flio yang merupakan sosok pahlawan terpanggil yang dibuang, yaitu Banaza. Di sana, Putri Elizabeth ingin berbicara empat mata dengan Flio, tetapi Riz menolak dan ingin ikut dalam pembicaraan itu juga. Akhirnya mereka pun di sini mengobrol dan Putri di sini membungkuk meminta maaf kepada Banaza karena kerajaan telah memperlakukan dia sangat buruk sejak awal dan malah membuangnya ke hutan De La Vega yang penuh dengan monster. Putri Elizabeth juga sadar kalau dia sangat lancang, namun dia membutuhkan bantuan Banaza supaya bisa mengatasi serangan dari ras iblis. Mendengar itu, Riz marah karena Putri Elizabeth terlalu sewenang-wenang, tetapi Banaza di sini ingin mendengarkan obrolan Putri hingga selesai. Putri Elizabeth pun di sini menjelaskan kondisi kerajaan kalau di titik-titik dalam peta ini adalah lokasi yang mempunyai sihir pemurnian untuk menghalangi bangsa iblis melakukan invasi. Namun setelah mengaktifkan itu, para penyihir di seluruh negeri ini akan istirahat total selama 3 bulan karena kekuatannya sudah sangat terpakai banyak. Jadi, Putri Elizabeth di sini ingin agar Banaza membantu mereka untuk melindungi wilayah-wilayah yang ditandai itu, karena mereka tahu kalau kekuatan Banaza sangatlah luar biasa. Apalagi saat ini Raja Clairot pun di sini ikut beristirahat karena dia salah satu penyihir yang menggunakan sihir pemurnian juga. Putri Elizabeth juga berkata kalau Banaza menolak, maka dia bisa saja dihukum karena telah dianggap bersekutu dengan iblis.
Mendengar itu, Riz murka karena Putri hanya ingin memanfaatkan kekuatan suaminya yang tidak ingin terlibat dalam pertarungan. Tetapi Putri Elizabeth di sini mengatakan kalau tujuannya ke sini bukan untuk mengajak Banaza berperang, melainkan untuk meminta bukti kalau Banaza tidak terlibat kong kali kong dengan ras iblis. Jika dia bisa melakukan itu, maka sang putri juga bisa meyakinkan kalau Banaza tidak akan dihukum, dan dari awal dia tidak memperhitungkan Banaza dalam kekuatan peperangan ini. Putri Elizabeth juga akan menurunkan tahta Raja Clayrod karena kepemimpinannya sangatlah membuat rakyat sengsara dan juga korup. Jadi dia membutuhkan bantuan Banaza supaya bisa dipercaya dan naik tahta agar semuanya menjadi win-win solution. Di sisi lain, si pahlawan pirang masih menjadi buron dan Suya di sini kelaparan karena terus-menerus melarikan diri. Untungnya si pirang ini masih mempunyai sedikit makanan. Si pahlawan di sini bertanya kenapa Suya masih memanggilnya pahlawan. Dan Suya berkata kalau dia merasa senang dan terpikat kepada pahlawan karena sebelumnya dia bisa saja kabur sendiri di penjara, tetapi dia malah membantu Suya beban seperti dirinya juga untuk bisa kabur. Namun di saat itu juga mereka malah tertangkap oleh ajudan Yuigarde yang merupakan adik Raja Iblis Gold yang sedang membutuhkan tumbal. Malamnya, Flia memikirkan permintaan sang putri. Dia berkata kalau dirinya memang tidak suka dengan peperangan, namun dia juga tidak bisa membiarkan kota yang ditinggali oleh para manusia dan kota lainnya dihancurkan begitu saja. Karena jika dia mempunyai anak, maka dia ingin anak-anak mereka aman dari peperangan antara manusia dan ras iblis. Dan Riz pun di sini akan mempercayakan keputusannya kepada suaminya dan tahu kalau dia pasti akan melakukan yang terbaik. Beberapa hari berlalu, para penduduk desa yang berada di kota Clayrod mulai mengungsi karena pasukan dari Raja Iblis sedang mulai menginvasi. Namun di saat ada anak kecil yang baru mengungsi, tiba-tiba Riz dan Flia yang sedang menyamar menyelamatkan anak tersebut dan membuat sebuah penghalang. Para iblis itu pun tidak bisa menembus penghalang tersebut. Jadi Flia di sini mengatakan kalau dia akan melepaskan mereka kalau mereka mau mundur di sini. Tetapi jika mereka menolak, maka Flio di sini akan memberikan pelajaran yang sangat berat. Namun di saat itu ada iblis tipe Kiklops yang meremehkan Riz sebagai ras serigala taring. Dia juga menghina kalau kakaknya Fengaril telah kalah secara memalukan. Mendengar itu, Riz meminta kepada suaminya kalau dia ingin mengurus iblis itu sendiri supaya ras serigala taring tidak diremehkan hanya karena kakaknya dikalahkan oleh suaminya yang terlalu kuat. Kiklops itu terus-menerus meremehkan kekuatan Riz. Namun, dia kewalahan dan tidak bisa melawan dengan baik hanya karena Riz sangatlah kuat baginya. Lalu, akhirnya si Kiklops berhasil dikalahkan dan dikunci pergerakannya. Karena tidak terima dikalahkan, dia memerintahkan para bawahannya untuk menyerang Riz, tetapi hal itu berhasil dihentikan oleh Flio menggunakan sihirnya. Meski Riz mengatakan kalau dia masih sanggup untuk bertarung, tetapi Flio tidak ingin pertarungan ini bertambah panjang dan Flio pun di sini menyembuhkan kembali si Kiklops dengan sihirnya yang sangat luar biasa. Flio pun di sini memberikan peringatan supaya mereka mundur dan tidak kembali untuk menyerang manusia. Karena jika mereka melakukan itu, maka dia akan menjadi garda terdepan sampai mereka semua putus asa. Akhirnya para ras iblis itu pun pergi ketakutan dari kekuatan Flio yang sangat luar biasa. Riz di sini memberitahu kalau para iblis itu pasti akan kembali karena diperintah oleh atasan mereka. Akan lebih baik jika suaminya melukai mereka hingga tidak bisa kembali lagi. Namun Flio mengatakan kalau dia melakukan itu, maka kebencian antara ras iblis dan manusia akan selalu ada. Jadi dia memilih jalan tengah dan tidak terlihat memihak siapapun. Tidak lama dari itu, anak kecil dan manusia yang ada di sekitar sini yang sempat diselamatkan berterima kasih kepada Flio yang sudah menyelamatkan mereka dari serangan para iblis tadi. Tetapi Flio mengatakan kalau dia adalah utusan sang putri pertama, jadi mereka harus berterima kasih kepada putri pertama. Sedangkan di istana, Putri Elizabeth di sini menerima berita kalau terdapat petualang misterius bertopeng dengan serigala taring membantu melindungi para penduduk yang sedang mengungsi tanpa imbalan apapun. Mereka juga mengatakan kalau dirinya telah diutus oleh Putri Elizabeth dan di sana Putri mengetahui kalau itu pasti ulah Tuan Flio yang mulai mendengarkan permintaannya. Dan Putri pun di sini memerintahkan para pasukannya untuk mendukung si petualang itu jika sampai bertemu di medan pertempuran. Di sisi lain, Gozal atau Raja Iblis Gold menerima informasi kalau adiknya sudah memberontak dan berniat merebut tahta Raja Iblis darinya. Jadi Gozal pun langsung segera kembali ke istana. Sedangkan adik Gold yaitu Yuigarde di sini bersiap untuk menghadapi kakaknya dengan bantuan dari Pufun yang sudah menyiapkan tumbal supaya dia bisa mendapatkan kekuatan dari Dewa Angkara dan mendapatkan tahta Raja Iblis. Beberapa saat sebelumnya, Ulminus mencoba membujuk 3 jenderal iblis yang membiarkan pemberontakan ini terjadi dari adik Raja Iblis Gold, yaitu Yuigarde. Namun, mereka di sini berkata ingin melihat pertarungan Raja Iblis dengan adiknya Yuigarde karena saat ini dalam pasukan Raja Iblis mulai banyak yang mempertanyakan kepemimpinan Raja Iblis Gold. Jadi, mereka merasa kalau Raja Iblis Gold sesekali harus memperlihatkan kekuatannya agar bisa menjadi dorongan untuk pasukan Raja Iblis dan akan menjadi pembelajaran bagi orang yang mencoba menentangnya.
Mau tidak mau, Ulminas pun di sini ikut ke dalam ruang singgasana yang ternyata di sana Yoigarde malah sudah menduduki kursi singgasana Raja Iblis. Ulminas di sini tidak terima karena saat ini Raja Gol masihlah Raja Iblis resmi. Lalu Ulminas di sini dapat dikalahkan dengan mudah oleh Yoigarde dan Pufun mengatakan kalau dalam waktu dekat tahta ini pun akan turun kepada Yoigarde. Jadi di saat ini tidak ada salahnya Yoigarde duduk di sana. Di saat Ulminas akan diserang lagi, tiba-tiba Raja Iblis Gol dan Granil datang untuk membantu. Gol di sini berkata kalau dia tidak ingin terlibat pertarungan dengan Yoigarde, namun Yoigarde menolak karena dia ingin mengambil tahta Raja Iblis dari Gol karena dia sangat tidak mencerminkan sosok Raja Iblis dan dicurigai memihak manusia karena sering mengunjungi manusia. Selain itu, para pasukan ras iblis yang sudah dikirim ke pertempuran malah disuruh putar balik padahal mereka sedikit lagi akan berhasil menang. Gol pun di sini mengerti dan langsung mengeluarkan kekuatan aslinya yang membuat semua orang terkagum. Namun siapa sangka apa yang dilakukan Gol malah menyerahkan tahta Raja Iblis kepada adiknya Yoigarde karena dia berkata kalau dirinya memang tidak cocok menjadi Raja Iblis, makanya dia tidak ingin memikul tahta itu lagi. Namun dia di sini membalaskan serangan dari Yoigarde untuk Ulminas. Gol di sini menendang si Yoigarde tanpa perlawanan, lalu Gol pun pergi dari kerajaan ini sambil mengapresiasi ketiga jenderal iblis yang sudah setia kepadanya. Dan si pahlawan pirang bersama Tsuya di sini bingung dengan keadaan ini, tetapi mereka bersyukur masih bisa selamat. Pada akhirnya, si Gozal dan Ulminas meminta bantuan kepada Flio supaya mereka bisa mengizinkan untuk tinggal di sini karena dia sudah bukan Raja Iblis lagi. Di saat itu, Balirosa di sini muncul di saat yang tepat dan membuatnya kaget karena ada sosok Gol di sini. Lalu, Flio pun di sini menjelaskan kejadian ini kepada semua orang kalau Gol meminta izin untuk tinggal di sini karena jabatannya sebagai Raja Iblis telah dicopot. Selain itu, uang yang dimiliki Gozal telah diberikan kepada badan intelijen yang sudah mengabdi kepada Gozal selama hidupnya yang ikut keluar juga karena dia sudah menyerahkan tatanya kepada adiknya Yoigarde. Penyerangan kepada manusia tempo hari juga bukanlah perintah darinya, melainkan adiknya yang bodoh itu. Gozal juga di sini berjanji kalau dia tidak akan menyerang bangsa manusia lagi. Tapi Ulminas yang mendengar itu berkata kalau Gozal memiliki sifat yang terlalu baik dan itu membuat beberapa pasukan ras iblis tidak nyaman. Jadi Ulminas di sini kesal karena Gozal telah diremehkan oleh ras iblis lain yang lebih lemah darinya. Tetapi Gozal di sini tidak menyesal sama sekali karena dia juga tidak menyukai pertikaian seperti pendahulunya dan dia yakin akan ada hal yang bisa dilakukan dalam hidupnya untuk saat ini dan berbuat sesuatu seperti Flio yang memiliki kekuatan luar biasa di dalam hidup semaunya. Akhirnya hampir semua orang di sini merasa tidak masalah dengan Gozal yang akan ikut numpang di sini kecuali Barilosa yang sepertinya masih merasa keberatan karena merasa sosok Raja Iblis tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tetapi karena semua orang di sini setuju, jadi mau tidak mau Barilosa pun akhirnya menyetujuinya meski dengan berat hati. Setelah itu, Gozal di sini mencoba membantu pekerjaan semua orang, tetapi sepertinya dia tidak cocok dengan pekerjaan receh. Akhirnya, dia tertarik dengan barang dagangan Flio untuk para petualang yang mungkin dia bisa membantu di sini. Ulminas di sini tidak menyangka kalau tuannya bisa sesemangat ini dan akrab dengan para manusia. Bahkan ketika dia masih menjadi Raja Iblis, dia tidak menunjukkan gairah sama sekali. Riz pun di sini mengatakan kalau hal itu mungkin tidak masalah karena saat ini Gozal sudah bukan Raja Iblis lagi yang sudah bersenang-senang. Malamnya, semua orang di sini makan dengan riang gembira kecuali Barirosa yang sepertinya masih kesulitan untuk menerima keberadaan atau lebih tepatnya dia masih memikirkan tentang perasaan yang campur aduk tentang para pasukan yang telah habis oleh pasukan Raja Iblis. Malamnya, Balirosa di sini didatangi oleh Flio dan Riz yang khawatir karena mereka seakan-akan memaksa Balirosa untuk menyetujui Gozal dan Ulminas tinggal di sini. Tapi Flio di sini mengatakan kalau tujuan Gozal tinggal di sini yaitu untuk mengawasi tempat ini sebab di rumah ini diisi oleh orang-orang kuat seperti Flio, Hia, dan Malinas dan yang lainnya. Walaupun begitu, Flio di sini merasa tidak khawatir karena dia tidak menyembunyikan apapun untuk bisa diawasi oleh siapapun dan mereka juga tetap bisa tertawa bersama menikmati momen yang damai ini. Balirosa di sini menjawab kalau dia tahu tidak semua ras iblis itu jahat sebab Riz dan Gozal pun di sini yang sudah sering ada di sini sangatlah baik kepadanya. Tetapi meskipun begitu, Balirosa masih meninggalkan trauma mendalam akibat peperangan dengan ras iblis yang selalu menewaskan banyak prajurit di kerajaan Clairod. Dia merasa sulit jika harus tinggal seatap bersama mereka. Flio pun di sini mengerti, tetapi Riz mengatakan kalau Balirosa keberatan dengan mantra Raja Iblis seperti Gozal, tetapi dia tidak menolak keberadaan Riz yang dulu sempat ingin memakannya dan dia juga salah satu pasukan Raja Iblis. Mendengar itu, Balirosa di sini kaget karena baru mengetahui hal tersebut sebab selama ini dia terlena dengan kebaikan Riz juga. Flio pun di sini menjelaskan kalau keberadaan Balirosa di sini sudah sangat membantu apalagi masakan kuenya yang sangat enak, sehingga Riz bisa membuatnya juga berkat Balirosa. Jadi Flio pun di sini ingin kalau Balirosa terlepas dari masa lalu yang sulit dan saling menerima jalan masing-masing. Besoknya, Balirosa pun di sini menyetujui Gozal dan Ulminas untuk tinggal di rumah ini, tetapi dia juga akan selalu mengawasi mereka kapanpun. Jika mereka menyerang manusia, maka dia akan menjadi orang pertama yang akan menghalau mereka.
Mendengar itu, Ulmina sedikit kesal karena merasa Balirosa itu adalah manusia lemah, tetapi dia malah mengatur. Namun Gozal menerima persyaratan itu dengan senang hati, dan di sisi lain si pahlawan Sableng berhasil melarikan diri dengan Suya dan membawa salah satu harta karun dari kerajaan iblis yang akan dijual untuk foya-foya. Di kerajaan iblis, Yuygarda merasa kesal karena pasukannya telah dipukul mundur berkali-kali melawan manusia yang menggunakan perangkap dan jebakan untuk menahan pasukan iblis, dan dia meminta Pufun untuk segera mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang besar supaya jebakan itu tidak berfungsi lagi dan mereka bisa melakukan invasi ke manusia. Namun Yuygarda yang otak-otot tanpa memperhitungkan segalanya membuat 3 jenderal iblis kurang yakin untuk mengumpulkan para pasukan yang banyak tanpa kepercayaan. Oleh karena itu, Pufun di sini mempunyai rencana untuk mempererat tali kepercayaan dengan melakukan sesuatu. Selanjutnya, di saat Flio dan Riz sedang mencoba lotre, mereka malah mendapatkan tiket gratis untuk berlibur ke pemandian air panas terkenal di sini. Meski awalnya Riz senang karena mengira dia akan bermesraan berduaan dengan suaminya, tetapi tiket tersebut malah bisa digunakan oleh rombongan yang maksimal 15 orang. Akhirnya, mau tidak mau, semua orang yang ada di rumah diajak ke dalam pemandian air panas Kinosaki. Meski awalnya Riz masih merasa sedikit kesal karena ingin berduaan di pemandian air panas ini bersama suaminya, tetapi setelah mendengar ada salah satu pemandian yang bisa meningkatkan kesuburan, dia pun langsung bersemangat dan bersyukur datang ke sini bersama suaminya. Setelah sampai di penginapan, mereka disambut baik oleh para pegawai yang sudah menyiapkan pakaian yukata dari khas negara timur. Riz di sini langsung meminta lokasi pemandian yang bisa meningkatkan kesuburan untuk dirinya dan Flio. Setelah mereka semua bersiap, tidak disangka kalau Blossom malah berpapasan dengan sosok raja iblis baru, yaitu Yuygarda yang datang bersama pasukan iblis lainnya untuk meningkatkan moral para prajurit yang selalu kalah dalam penyerangan ke kerajaan Clayrod. Namun di sini Pufun memperingatkan semua orang untuk tidak membuat keributan dan memakai item penekan aura jahat. Riz, Gozal, dan Ulmina di sini kaget karena rombongan raja iblis baru malah ada di sini. Lalu Riz pun di sini memperingatkan mereka berdua untuk tidak membuat keributan dengan Yuygarda apapun yang terjadi karena dia ingin bersantai di pemandian air panas bersama suaminya. Kemudian setelah mereka mendapatkan kamar, Riz dan Flio akan pergi ke kamar lain untuk berbulan madu, sedangkan yang lainnya dibebaskan untuk pergi kemanapun sampai jam malam tiba karena mereka mempunyai tujuan masing-masing. Riz juga tidak akan membiarkan Hia ikut karena hari ini dia akan bercocok tanam demi mendapatkan benih dari suaminya. Wow. Di saat semuanya telah pergi, Hia di sini menuju ke alam bawah sadarnya untuk bertemu dengan Damalinas dan memaksa dia untuk melakukan sesuatu dengannya, yaitu cara berkembang biak dengan manusia. Karena Hia di sini penasaran dengan prosesnya, jadi dia ingin menjadikan Damalinas sebagai rekan kenikmatan malam. Namun Damalinas di sini menolak karena hal itu harus dilakukan antara pria dan wanita yang saling menyukai. Tetapi Hia menjawab kalau dia adalah sosok jin yang tidak terbatas oleh gender, jadi dia bisa mempunyai otong juga. Tetapi Damalinas menolak dan mengusir secara paksa Hia dari alam bawah sadarnya sendiri. Flio dan Riz di sini telah memasuki pemandian kesuburan Yanagi, dan Riz di sini secara terang-terangan ingin dimanjakan nanti malam yang membuat Flio menjadi tersipu malu. Sedangkan di sisi lain, Bieri mendatangi tempat Ahui bersama Hia yang sedang penasaran juga karena Damalinas menolak ajakannya. Dan mereka pun di sini memasuki tempat surga duniawi. Di tempat Balirosa, mereka akan makan dan minum bersama dengan Gozal yang merasa sangat senang karena telah diajak untuk minum bersama meskipun Balirosa masih terlihat malu karena tidak ingin mengakuinya. Di tempat lain, para pasukan Raja Iblis Yuygarda makan dengan sangat lahap karena baru pertama kalinya mereka memakan makanan manusia yang dimasak seperti ini. Yuygarda pun di sini ingin ada sebuah hiburan saat makan dan Pufun mencoba menari, tetapi Yuygarda merasa enak melihat tarian itu dan meskipun dipukul, Pufun yang masokis sangat menyukainya, dan di saat bawahannya yang lain ingin melakukan hiburan lain untuk saling memukul dengan permainan saling mengarahkan, hal itu membuat Yuygarda senang. Tetapi salah satu kalung penahan aura jahat mereka jadi terlepas. Di saat yang bersamaan, si mantan pahlawan pirang Sableng bersama Suya datang ke tempat ini dan mengira kalau ras iblis tidak mungkin bisa sampai ke tempat ini. Tapi siapa sangka kalau mereka malah bertemu dengan rombongan Raja Iblis baru, dan kebetulan juga kristal yang dicuri oleh si pahlawan memberikan reaksi kepada aura jahat yang dikeluarkan oleh dua iblis yang sedang bertarung itu. 10 menit sebelumnya, Balirosa bersama yang lain telah selesai makan-makan dan Ulminas di sini sedikit menceritakan tentang Gozal yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi dia memilih untuk tidak menggunakannya secara brutal dan memilih untuk berubah wujud seperti manusia rendahan seperti ini untuk kesenangannya. Balirosa yang mendengar itu berkata kalau Ulminas sepertinya menyukai Gozal yang membuatnya terkejut atas pernyataan itu. Di saat yang bersamaan, Balirosa terkejut juga karena di penginapan mereka telah dihancurkan oleh sosok monster raksasa. Para pengunjung penginapan pun di sini mulai mengevakuasi diri, dan di saat mereka akan terhantam puing-puing, Flio menggunakan sihirnya untuk menghentikan aliran waktu dan puing-puing itu pun langsung berhenti seketika. Flio pun di sini meminta Riz untuk memeriksa keadaan karena dia sedang tidak bisa bergerak selagi menggunakan sihir ini.
Balerosa dan yang lainnya di sini penasaran dengan makhluk yang menyerang itu dan Ulminus mengatakan kalau itu adalah salah satu batu sihir yang meningkatkan aura jahat ras iblis, tetapi jika dipakai oleh orang yang tidak bisa mengendalikannya, maka kekuatan itu akan mengamuk. Mendengar itu, Balerosa bersama partinya akan segera pergi untuk mengungsikan para penduduk. Gozal sempat menyarankan kalau mereka semua seharusnya menyerahkan semuanya kepada Flio saja. Tetapi Balerosa menolak karena dia tidak ingin membebani Flio lebih banyak lagi karena dia tidak menyukai pertikaian seperti ini meskipun kekuatan Flio sangatlah luar biasa. Mereka di sini akan melakukan apapun yang bisa dilakukan sesuai batasan mereka untuk bisa membantu. Mendengar hal itu, Gozal kagum dan meminta Ulminus untuk pergi juga meskipun sudah berjanji kepada Riz kalau mereka berdua tidak akan membuat keributan. Setelah tiba, mereka bertemu dengan Riz yang kesal karena waktu berduaan dengan suaminya diganggu. Di saat yang bersamaan juga, keberadaan Gozal diketahui oleh Yoigarde dan dia pun langsung menantang Gozal duel di sini. Balerosa yang melihat kalau Gozal tiba-tiba ada di sana langsung ingin melaporkan kejadian ini kepada Flio, sedangkan Bieli dan Blossom akan mengungsikan para penduduk. Sesampainya di tempat Flio, Balerosa berkata kalau Gozal mungkin sedang bersekongkol dengan rombongan Raja Iblis baru yang sedang menyamar di sini. Tetapi Flio berkata kalau hal itu tidak mungkin dan dia yakin kalau Balerosa juga tahu kalau Gozal bukanlah orang yang seperti itu. Jadi Flio di sini akan fokus untuk memperbaiki gedung itu saja karena sudah ada Gozal dan Riz di sana. Sementara itu, Yoigarde di sini menggunakan aura jahat yang dikeluarkan oleh si pahlawan pirang untuk melawan Gozal yang terlihat cukup kesulitan karena aura jahat tersebut dikendalikan oleh Yoigarde. Ulminus di sini berkata kalau mereka harus memisahkan si pahlawan dengan item itu agar semuanya jadi terkendali. Dan Riz mengajukan diri kalau dia akan memisahkan mereka berdua dari kristal itu karena sudah mengganggu waktu berharganya dengan Flio. Lalu setelah itu, pertarungan antara Yoigarde dan Gozal semakin memanas karena Yoigarde di sini tidak berniat untuk mundur, jadi dia pun akan meladeni ampukan dari Yoigarde sampai dia puas. Di sisi lain, para jenderal iblis di sini tidak ingin membantu dalam pertempuran kali ini karena mereka hanya ingin berlibur. Kecuali si Pufun yang langsung diserang oleh Ulminus. Meskipun awalnya pertarungan berlangsung sengit, tetapi Gozal dapat dengan mudah mengembalikan keadaan dengan cara menyegel kekuatan aura jahat milik Yoigarde yang dikembangkan dulu sewaktu mengambil tata raja iblis terdahulu. Dia juga berkata, kalau misalkan ras iblis terus-menerus menentukan segalanya lewat kekuatan saja dan melawan manusia, maka ras iblis akan semakin musnah karena sihir yang digunakannya saat ini adalah ciptaan dari manusia yang sudah disempurnakan olehnya. Yoigarde di sini marah karena dia dikalahkan dan merasa dihina karena Gozal memakai sihir dari manusia. Setelah itu, si pemilik penginapan menggunakan sihir pengikat yang terhubung ke Yukata para pembuat onar itu dan langsung mengusir mereka karena sudah membuat kekacauan. Di bawah, Riz sedang menampar si pahlawan sablon karena ulahnya, waktu di pemandian bersama suaminya telah berkurang banyak. Kemudian, Flio di sini langsung memperbaiki bangunan itu dengan sihirnya yang membuat semua orang terkejut. Lalu semua orang di sini mulai membantu membersihkan penginapan juga dan akhirnya mereka masih bisa tetap menginap di sini. Hal itu membuat Riz sangat senang karena malam ini dia sudah berniat untuk skidi papap sampai dengkul geter. Malamnya mereka mandi terlebih dahulu untuk merilekskan pikiran. Flio dan Gozal di sini mempunyai satu visi untuk bisa membuat damai antara ras manusia dan iblis, dan mereka pun di sini bekerja sama walaupun tahu kalau hal itu akan sulit dilakukan. Malamnya mereka berpesta dengan sangat meriah. Sedangkan Riz diberikan semacam obat kesuburan oleh salah satu pelayan untuk pasutri baru. Balerosa pun di sini meminta maaf kepada Gozal karena sudah selalu curiga kepadanya kalau dia akan melakukan kejahatan lain. Setelah bercanda tawa, mereka semua pun mulai tertidur nyenyak kecuali Flio yang sedang siap bermain futsal 1 lawan 1 melawan Riz. Sebelum itu, mereka mengingat kembali pertemuan dan perjalanan mereka untuk bisa sampai ke tahap ini. Flio berkata kalau dia membutuhkan sosok Riz untuk menjaga dia supaya dia tidak hilang kendali dan bisa bersikap normal supaya bisa menjaga perdamaian antara dua ras, yaitu ras iblis dan manusia. Jadi Flio di sini berniat untuk memperkuat pertahanan kota. Riz pun di sini setuju dan akan mendukung penuh segala keputusan suaminya. Mereka juga di sini berkata kalau di masa depan mungkin akan membutuhkan lingkungan yang damai untuk anak-anak mereka nanti, dan akhirnya Flio di malam chaos itu langsung berhasil menjebol gawang imut milik Riz yang paginya, Riz merasa sangat bahagia karena semalam sangatlah membahagiakan. Dan hari-hari yang dilalui oleh Flio bersama yang lainnya pun berlangsung cukup damai seperti biasanya, di mana semua orang di sini mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Selain itu, di kota, putri pertama Elizabeth telah resmi menjadi raja baru di kerajaan Clairo dan menggantikan ayahnya yang sedang kabur dari tanggung jawab karena sudah membuat gaduh dan korup di sini. Sementara itu, si pahlawan pirang tetap jadi buronan karena sudah terlibat dalam segala macam keributan yang terjadi. Oke, dan film pun berakhir guys untuk season ke-1-nya.
Sungguh cerita yang wadididau, di mana awalnya Flio yang merupakan seorang pedagang malah dipindahkan ke dunia lain yang membutuhkan sosok pahlawan, namun setelah itu dia dibuang karena dianggap memiliki skill ampas. Siapa sangka saat ini Flio menjadi orang terkuat di dunia karena kekuatannya yang tidak terbatas dan bisa mempelajari skill apapun dari orang yang sudah menyerangnya. Keberadaan Flio sendiri memang bagaikan sosok dewa yang sudah turun ke bumi, namun dia malah memilih hidup damai karena tidak suka keributan. Oke, di sini admin mengucapkan terima kasih kepada yang udah donate dan yang udah menjadi membership di channel ini, terutama yang udah langganan 6 bulan lebih. Oke, di sini kita akan membacakan terlebih dahulu saweran yang udah masuk. Ada dari Naga Bonar, Rp3.000. Terima kasih banyak bang. Bang bahas anime Kuma Kuma Bear. Mungkin nanti dimasukin list dulu ya. Selanjutnya ada dari Bagus Pratama yang memberikan donasi 5.000. Semangat bang buat kontennya. Lanjutkan perjuangan abang dan capai impian dan cita-citanya ya. Terima kasih Bagus Pratama. Selanjutnya ada dari Zaki. Terima kasih Zaki. Dan ada El Zain, cek ombak. Oke, ombaknya gimana nih bang? Oke, selanjutnya ada dari Mas Rusdi. Semangat terus bang kontennya. Oke, terima kasih Mas Rusdi. Terima kasih banyak. Di sini admin mengapresiasi banget buat pelanggan yang udah 7 bulan lebih nih. 7 bulan lebih, dan ke bawahnya ada dari Wawuru Channel, Dr. Herb, Al-Hafiz Setiawan, Rizky Batubara, Billy Parsaoran, Repan, Akanekun, Lak BNWV, Muhammad Amin, Muhammad Amirul, dan lain-lain. Buat yang baru bergabung, ada dari Naim Ici, Yudi Mandiri, ada Jonathan Bradley, Ahmad Muradin, Billy Persauran, Johari, Muhammad Muhari, ada Rizky Mubarok, Rizky Batubara, Bobby Luwu, Lee 98 Lee, terus ada Farhan Fakhrullah, Bang Prasetyo, Vicky Faturrahman, Al-Hafiz Setiawan, Raden Abdurrahman, Little Guy, Arif Armada, Brianto Pratama, Deo Immanuel, TT, dan Repan. Terima kasih banyak guys. See you next video dan adios.